Saya pertama datang di Korea itu tahun 2015 Mei, bulan Mei sebelum puasa. Waktu itu saya datang ke Korea. Gaji tahun pertama Waktu itu gajinya 1.200.000 gajinya sebulan. Ya, gajinya itu biasanya setiap tahun naik sih. Tapi waktu saya di kapal itu cepet naiknya, sekitar 4 bulan 6 bulan itu naik cepet kalau di kapal. berarti kalau sekarang ini gajinya berapa sih kalau Uwon Yang di mana? sini? Kalau yang di sini versinya itu 1.740.000. Itu kalau dirupiahin 17 berarti ya sekitar 20 juta. Itu udah bersih sih, udah dikasih makan, udah dikasih asrama. Itu ya istilahnya anak rumahan, biasa aja di rumah. Ya bisa dikirim ke Indonesia, itu 20 juta bisa. Baca. Sebelum saya pindah ke Tambak, waktu masih saya di kapal kan, sebelum saya pindah kan, awal mulanya musim dingin nih ceritanya. Musim dingin kan kapal gurita kan dia nggak, guritanya itu udah nggak ada. Istilahnya gurita itu emang musim panas adanya. Nah musim dingin itu kapal kita nggak nangkepin gurita. Nah si majikan itu ngomong ke saya, "Adik, saya tidak bisa menggaji kamu di musim dingin, nanti gajinya pas musim panas ya." Waktu itu saya bilang iya, saya setuju kan. Tapi pas ya awal musim panas sih saya tagih gitu ke bosnya. "Sini bos, saya minta gaji." Nah si bosnya bilang belum ada, bulan depan aja. Nah saya nggak mau, saya maunya sekarang. Bos tetap bilang nggak ada. Waktu itu 2 orang sih, jadi bosnya kan harus bayar 3 bulan saya, 3 bulan teman saya. Bayangin aja 3 bulan saya aja berapa, tambah 3 bulan teman saya kan. Bosnya kan nggak ada. Dan saya kan maksa, pokoknya saya harus bayar sekarang, harusnya. Tapi saya nggak ada. Ya udah kata saya mau pindah aja kan. Ya waktu itu agak selek juga sih sama bosnya, agak kurang seret, ada apalah gitu, pokoknya. Terus akhirnya ya udah saya dibolehin, ya udah sana pergi. Nah saya pergi kan. Disangka si bos itu nggak laporin saya ke Nodongbu, disangkanya ya pergi aja gitu, langsung cari kerjaan lain. Saya udah bilang sih mau ke Jeju gitu, tapi ternyata saya itu laporin ke Nodongbu, langsung Nodongbu kan nelpon ke bos saya, urusin, dimarahin lah istilahnya bos saya. Tapi bos saya udah bilang ke anaknya mau gitu perjanjian segala macam, pokoknya rame itu si bos. Sama udah sempat saya laporin ke polisi juga, mau di sidang pengadilan juga. Tapi besoknya saya digaji, kirim semua tuh gaji 3 bulannya itu kirim semua. Jadi saya cabut laporan itu dari polisi, Nodongchong kalau nggak salah nama di Koreanya. Saya cabut laporan saya, dan karena duit saya udah dapat, kata saya gajinya udah dapat. Nah setelah udah dapat kayak gitu, tanda tangannya itu nggak langsung dia kirim fax, katanya nanti seminggu kemudian, kata bos saya. Nah selama seminggu itu saya mencari kerja dulu sih, nggak diem aja gitu loh, nggak mungkin kan di Korea diem aja, istilahnya nganggur. Ya mungkin aja sih kalau duitnya banyak bisa. Iya. Tapi berhubung saya ya istilahnya nggak ada lah duitnya, terus saya cari kerja dulu, arbeit namanya. Nah kerjanya itu dapat temannya itu di Mokpo, di kapal juga. Tapi dia ngambilin ikan yang kayak ikan kayak belut gitu. Ikan apa sih namanya? Cango ya. Ikan cango yang kayak belut, licin gitu ikannya. Dapatnya tongbal juga sih. Kalau nggak salah tongbal ya. Ya tongbal juga, tapi itu ngambilnya bukan gurita. Ikan cango. Nah dia itu kerjanya tuh malam. Nah saya itu nggak bisa sebenarnya kerja malam, belum pernah di Indonesia atau dimanapun belum pernah saya kerja malam. Kebetulan di situ kerja malam. Kerjanya itu dari jam 5 sore itu kita mulai kerja, terus sampai jam 5 pagi. Pokoknya jos itu hampir nggak istirahat. Kejam banget bosnya, yakin. Saya nggak kuat sebenarnya di situ. Saya di situ cuma berapa 4 hari kayaknya. Yakin. Itu cuma arbeit ya? Iya, jadi pas kerjanya itu malam ya, dan itu hampir nggak istirahat loh. Istirahatnya cuma makan aja berapa menit gitu loh. Makannya itu
cepet gitu loh, makan udah lanjut kerja lagi. Jadi istilahnya 10 jam di malam itu terus kerja, terus lempar ambil itu kerja terus. Nah saya kan apalagi tidurnya siang di bawah mesin kapal kan, aduh nggak enak banget, nggak bisa tidur istilahnya. Siangnya kerjanya harus, malamnya harus kerja. Nah kebetulan itu kan di kapal yang ini, saya yang di tempat arbet itu nggak pulang pergi gitu loh, nggak pergi pagi pulang sore, enggak. Jadi dia langsung sekali jalan, nanti berapa seminggu atau 5 hari itu baru bisa pulang. Saya tanya kan ke seniornya di situ, ini pulangnya kapan, kata saya. Kata seniornya itu, nanti kalau si pakan umpannya ini habis baru kita pulang katanya. Kan ada berapa karung gitu pakannya, ada 5 karung atau berapa lah pokoknya, ngasih pakannya sedikit-sedikit, jadi bisa sampai seminggu. Berhubung saya ngerasa nggak kuat banget, saya ambil inisiatif, si pakannya itu saya buangin ke laut. Saya buang, tinggal berapa biji lah, udah pokoknya saya buang banyak, coplung ke laut. Nah habis kan, si bosnya itu untungnya nggak sadar. What? Mungkin nggak curiga juga kan, saya masih baru kan, nggak mungkin ngilangin ke laut lah. Tapi sayanya berhubung saya yang ngerasa nggak kuat kerja di jam malam, saya buangin aja lah, udah terpaksa saya tuh. Nah jadilah yang harusnya seminggu itu saya 4 hari kerja di tengah-tengah laut. Selama ya 4 hari udah nggak, istilahnya nggak istirahat. Nah udah dapat tanda tangan, katanya udah dapat telepon. Saya udah langsung pikiran udah cepet ke Nodongbu, cepet ke Jeju, pengen ke Tambak kan. Saya udah calling teman banyak di Jeju. Kalau pas ngurus kan, saya sampai keluar mimis waktu itu, mimisan hidungnya saking capek dan gak kuat kerja di kapal yang kerjanya malam itu. Yang arbeit? Ya yang arbeit itu. Arbeit itu dapat berapa? Waktu itu kan katanya kalau setiap sandar kayak gitu dapat dikasih bonus kan 50. Itu bukan gaji loh, dapat bonusnya aja 50. Bisa makan di warung makan kan, saya dapat tuh 50. Nah saya nanya ke orangnya, kamu nanti digaji nggak yang 4 hari? Katanya sih digaji, tapi ternyata enggak. Saya udah dapat teman yang banyak di sana, pengalaman. Nggak digaji berarti 4 hari? Iya, ya nggak apa-apa, tapi dapat teman itu yang saya senangnya, punya temennya aja. Dapat teman tuh juga lebih dari rezeki juga sih, pengalaman juga. Pengalaman. Semangat. Ya. Memang semuanya butuh proses dan perjuangan. Iya. Ya, terus maksimal pindah berapa kali sih kalau missing? Kalau pindah itu 3 kali sih, 3 kali bisa, 3 kali pindah. Udah yang ketiga itu udah terakhir, nggak boleh pindah-pindah lagi. Kalau misalnya pengen pindah, nggak bisa pindah, tetap harus pulang. Kalau mau ini di 3 kali itu betah apa enggak, itu udah terakhir harus betah ya. Nggak enak juga sih pindah-pindah. Kayak kita harusnya gajian di tanggal itu, kita nganggur, kita cari kerja dulu. Iya, kita apalagi lagi kosong kerjaannya itu Susah ya. Itu kalau pas lagi nyari kerja itu gimana sih? Kalau pas cari kerja itu gini, kita kan keluar dari si rumah bos itu, nggak mungkin dong kita langsung masuk ke bos yang lain. Kita kan pasti cari file dulu, bisa sih cari temen, kan ada temen yang di pabrik gitu. Saya ikut dong, bisa, tapi harus tetap melalui ke Nodongbu. Nodongbu itu broker, bukan broker sih, apa ya, Nodongbu itu tempat penyalur kerja di Korea itu lah. Nah kita harus ke Nodongbu dulu. Nah si bos yang temennya itu harus buka file dulu, istilahnya nyari orang, lapor dulu nyari orang. Nah baru kita bisa masuk kayak gitu. Nah kalau lagi ada kan, sering kan nggak ada, lagi kosong gitu, nganggur biasanya di musola, banyak biasanya yang di musola atau di masjid yang nganggur.
berarti kalau biasanya yang nyari-nyari kerja itu biasanya di musola ya? Ya kebanyakan di musola. Tidurnya di musola. Tidur di musola. Pas saya waktu itu, ya itu kalau saya punya temen, saya ketemu temen itu di Mokpo itu waktu upload foto waktu itu ya. Saya upload foto, sebenarnya saya nggak kenal sih sama temen itu. Berhubung saya teman Facebooknya itu kan banyak, nggak, maksudnya waktu dulu itu saya suka add temen TKI Korea itu, saya add aja gitu, saya pindah pertemanan. Nah jadi pas saya susah itu ada manfaatnya juga, banyak teman Korea itu. Saya cuma share foto aja, share foto lokasi, saya lagi ada di sini, saya cari kerja gitu. Padahal cuma gitu aja, nggak di grup, nggak di apa. Ada yang komen, Mas saya ada di situ ya, kebetulan mungkin dia di situ ya, di lokasi itu. Mas ada di situ ya, sini sama saya aja, kerja sama saya gitu. Ayo kita ketemuan di WI, di Warung Indonesia. Nah waktu itu saya ketemuan sama orang yang kerja di kapal itu, yang kerja di kapal, ya, pokoknya kapal, kurang tahu namanya. Yang tadi di Arbeit itu? Iya. Berarti ini pertama kali pindah langsung cocok. Sebenarnya saya nggak ada tujuan pindah ke yang ini, tambak yang ini, nggak ada. Soalnya saya punya teman di sininya itu, dia bilang, saya kan hubungin kan dari Mas Widim sana, Mas di situ ada lowongan nggak ditambak, kata saya. Teman satu tambak, satu LPK, tempat belajar bahasa Korea kan, katanya nggak ada, katanya dia bilang itu ya pokoknya lagi nggak ada lowongan. Saya hubungin lagi teman yang lain di Jeju kan, saya sengaja cari yang tambak sih. Nah saya hubungi teman yang lain, ada katanya, udah kamu sini aja. Nah saya dapat 3 orang di Jeju itu yang kerja di tambak, istilahnya buat jaga-jaga, siapa tahu di sini nggak bisa saya kesini, sini nggak bisa saya kesini. Jadi saya istilahnya udah banyak channel, saya baru berani terbang ke Jeju kan. Saya udah ke Jeju, terus saya ke tambak yang sekarang ini, Yuchang Susan. Saya datang itu niatnya main, sebenarnya cuma main aja. Berhubung karena mungkin di situ ternyata lagi butuh, teman saya itu nggak tahu ternyata dia lagi butuh. Nah saya direkrut sama si sekretarisnya, udah kamu kerja sini aja. Dan akhirnya saya kerja di sini karena banyak orang Indonesianya saya lihat.